Halo guys, kali ini gue akan unboxing Figure Standard Amplified Imperial Dramon. Gila, ini keren banget guys, dan ini baru aja rilis ya, kemarin tanggal 30 Januari. Dan ini Imperial Dramon ini dari Digimon Zero Two. Wah, ini bener-bener keren banget guys, dari boxnya udah keren ya. Ini bisa lihat dari depan ada dua mode ya, yaitu Dragon Mode dan Fighter Mode. Ini kalau lihat dari samping bisa lihat nih guys, hasil dari rakitannya ya, versi Fighter dan versi Dragon. Wah, keren banget ini. Nah, untuk di sisi sampingnya ini juga ada guys versi Fighternya. Nah, kalau lihat di sini, ini bisa dilihat ya, keterangan dari Imperial Dramon ini cukup secara garis besar ya. Nah, sedikit cerita, mungkin kalian beberapa udah banyak yang tahu ya. Nah, buat yang belum tahu, Imperial Dramon ini merupakan mega evolusi dari Pile Dramon. Nah, Pile Dramon itu hasil dari Jogress ya, jadi cross evolusi. Setelah cross evolusi jadi Pile Dramon, terus mega evolusi jadi Imperial Dramon. Udah gak sabar, langsung aja kita bongkar. Oke, kita buka satu persatu. Nah, ini untuk part-partnya guys, ini putihnya ya. Satu, ini ada dua part, satu warna biru, kemudian hitam. Ini untuk bagian merah, yaitu bagian sayap, kemudian ada bagian goldnya ya. Ini ada merahnya lagi. Nah, ini kayak sendinya ya, untuk bagian sendinya. Ini bagian hitam dan bodinya. Ini cukup banyak guys partnya. Dan yang terakhir itu manual. Ini manualnya, ilustrasinya sama kayak di covernya ya, keren banget. Saya lihat bagian dalamnya, detailnya. Oke, langsung aja gue rakit. Dan setelah gue rakit sekitar 5 jam, ini hasil guys, Imperial Dramon Dragon Mode. Wah, ini asli keren banget guys, bisa dilihat ya, bentuknya proporsinya pas banget di tangan. Ini untuk gimmick-gimmicknya bisa lihat di bagian mulut ya guys. Mulut ini gue suka banget bagian mulutnya. Ini giginya nih tajam-tajam banget, keren banget. Sayang matanya untuk bagian ini stiker ya, nah, stiker. Kemudian ini untuk sayapnya, ini bisa kayak gini, di depan kelihatan ya, bisa kayak gini. Nah, sayang untuk kepalanya ini agak ini guys, agak ini aja, agak loose sebetulnya. Kalau kita agak tarik dikit, ini gampang loose bagian belakangnya ini nih, bagian kepalanya ini. Jadi sambungannya itu bener-bener nggak join gitu ya, jadi bener-bener nempel aja. Bisa dilihat ya, untuk buntutnya nih, buntutnya juga cuma bisa ke kanan ke kiri ya. Ini agak alot banget guys, nggak keras ya turunnya. Bisa kanan kiri, saya ini nggak bisa gerak yang ininya, hanya bisa kanan kiri doang. Dan untuk bagian kakinya, kukunya ya, ini bisa kayak gini range-nya. Nah, untuk bagian belakang nih, mungkin karena ini posisinya nanti jadi kaki ya kalau Fighter Mode, jadi dia bisa gini guys, bisa sampai sini gini ya. Dan untuk kukunya dia bisa naik ke sini. Nah, untuk Dragon Mode, kalau menurut gue nggak bisa di pose yang gimana-gimana ya, mungkin hanya sebatas kayak gini aja, ataupun kalau misalnya dikasih stand base paling hanya posisi terbang melayang gitu aja. Ini benar-benar terbatas banget untuk Dragon Mode-nya. Nah, langsung aja kita ganti ke Fighter Mode. Nah, untuk mode Fighter-nya, pertama-tama ini dilepas dulu bagian penutup kakinya ya, ini dilepas dulu. Dan ini juga cukup alot guys, jadi benar-benar keras banget ya untuk dilepas, jadi harus hati-hati banget. Nah, ini untuk bagian penutup kakinya, ini gue lepas dulu. Nah, kemudian bagian kepalanya guys, ini bagian kepalanya dilepas dulu. Nah, ini yang gue bilang, yang ini agak ini ya, nggak terlalu rapet ya, dia hanya nempel.
nempel kayak gini, bisa dilihat. Kemudian untuk bagian tangannya ini dia bisa panjangin, bisa dipendekin guys, bisa dilihat ya, kayak gini. Untuk bagian ininya ini bisa dipanjangin kayak gini, bisa dipendekin. Untuk jadi fighter mode ini dipendekin. Nah untuk bagian engsel ini ya, nggak terlalu kelihatan ya, mungkin bagian engsel ini juga bisa dipanjang pendek guys. Ini bisa dimasukin ya, kok ke dalam bisa dimasukin, ini bisa ditekuk ke bawah, jadi panjang, masukin kayak gini. Nah kemudian untuk bagian kaki belakangnya itu ini gampang banget, tinggal dilurusin kayak gini dua-duanya. Nah untuk bagian ininya ya, untuk bagian join dari kakinya ini bisa dipanjangin, bisa dipendekin guys. Kalau dipendekin dia masuk ke dalam, untuk panjanginnya tinggal tarik ke bawah. Nah dia kan lebih panjang. Untuk posisi engselnya ini kita masukin dulu. Nah, kalau udah ini diturunin kayak gini, ini udah bisa posisi berdirinya guys. Untuk posisi berdirinya kayak gini. Nah kemudian untuk tangannya, karena untuk fighter mode ini diperlukan ini ya, diperlukan dua tangan ini manipulatornya. Ini bisa langsung dipasang di bagian sini. Terus bagian sebelahnya juga. Jadi bentuknya kayak gini. Gue akan lebih mundurin ya biar kelihatan. Nah untuk pemasangan nih di sini mungkin nggak terlalu kelihatan guys ya, ada kayak slotnya ya. Slotnya itu nanti masuknya di sisi-sisi ini nih, di bagian pundak ini masuk. Nah udah masuk, terus bagian sebelahnya juga guys, bagian pundaknya udah jadi. Nah berikutnya itu bagian positron lasernya ada di bagian belakang. Ini lepas. Ini untuk sayapnya bisa dinaikin ya guys, kayak gini. Setelah itu bagian lehernya guys, lehernya ini dilepas. Ini bagian leher ini dilepas. Nah, ini membutuhkan ini ya, kepala khusus ya. Ini bentuknya kayak gini untuk bagian kepala Imperial Dragon Fighter mode nya. Ini langsung dipasang di sini untuk bagian kepalanya. Nah berikutnya itu bagian dadanya. Nah bagian dada ini, kalau yang tadi nih kepala bagian naganya ini dilepas, jadi diambil mukanya aja ya, mukanya aja. Untuk bagian belakang sama rambut ini nggak diambil. Kemudian bagian dadanya ini dilepas. Ntar nih bagian gedenya nih, pin gedenya ini masuk ke lubang di tengah dadanya bagian sini. Dan jadilah Imperial Dragon Fighter mode. Ini keren banget ini, parah nih, kayak apa ya, gedenya nih kayak Master Grade ya, sekitar Master Grade. Dan kalau bisa dilihat dari samping ini lebar banget ya, jadi gagah banget dari samping. Kemudian ini ya bisa, mulutnya ini bisa tutup, bisa kebuka guys, bisa mangap, bisa buka, cuma lebih keren kebuka ya, lebih sangar. Nah untuk tangannya ini sampai segini ya, cuma yang kanan ya, yang kanan karena ada positron laser jadi hanya sampai segini doang. Ini bisa putar 360 derajat. Dan untuk sayapnya seperti pas di Dragon mode ya, bisa kayak gini, bisa dinaikin kayak gini, bisa diturunin sampai bawah. Nah, kemudian untuk kakinya, karena kakinya masih pakai versi Dragon mode, jadi dia bisa sampai segini ya untuk kakinya, sampai segini. Untuk bagian kukunya,
Untuk kaki dia juga bisa muter guys, muternya cuma sampai sini doang ya, karena nyangkut di bagian waist-nya ya. Mungkin kalau nggak dia bisa muter 360 derajat ya. Nah, untuk dengkulnya paling mentok kayak gini guys, gini. Untuk ke belakang mungkin segini aja ya dia mentoknya, nggak bisa lagi sampai ke atas. Dan sayang sekali nih buntutnya hanya bisa kayak gini aja ya. Kalau diputar bisa 360 aja, cuma jadi lucu deh, jadi ke atas gini. Nah untuk ini juga bisa diputar guys, bagian ujung buntut ini bisa diputar jadi kayak gini. Nah sayangnya gue nggak punya ini ya, nggak punya master grade Gundam, jadi gue nggak bisa kira-kira berapa tingginya. Mungkin sekitar 18 cm ya untuk tingginya. Kalau gue bandingin sama Xenorex, lebih tinggi dari Xenorex yang pasti, dan volume lebarnya juga lebih lebar Imperial Dramon yang fighter mode-nya ya. Mungkin kalau yang Dragon mode-nya sama ya, nggak terlalu beda jauh. Sekian dulu unboxing dan review figure Rise Standard Amplified Imperial Dramon dari gue. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan kalau kalian ingin follow Instagram gue, bisa langsung cek di deskripsi video ini. Bye bye.